An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abdullah dan Umar. Qala, Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang Nabi pernah bilang, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu. Adapun orang-orang yang memiliki rasa belas kasih, memiliki rasa empati, ingin selalu berupaya berbagi, mengasihi sesama makhluk, itu pasti akan jadi orang-orang yang disayang oleh Allah, Zat yang Maha Penyayang. Makanya Nabi pesan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berikanlah kasih sayangmu terhadap makhluk-makhluk di bumi, maka Allah akan memberikan kasih sayangmu. Makhluk-makhluk yang ada di langit, termasuk malaikat dan yang lainnya, akan memberikan belas kasihan kepadamu. Dari hadis tersebut ada suatu cerita yang sangkut pautnya mengenai masalah rasa kasih sayang. Diriwayatkan bahwasanya karena Umar radhiyallahu an kana yamshi fi sikakil madinati fara'a sabiyan kana fi yadihi usfur. Sayyidina Umar dalam suatu waktu sedang berjalan di pasar tanah Madinah. Kemudian beliau melihat ada anak kecil yang di tangannya terdapat burung emprit, di mana kana yal'abu bihi. Anak kecil tadi sedang bikin mainan, dimainin tuh burungnya kan. Lah kemudian farahima Umar dalikal usfur. Sayyidina Umar terus merasa, oh kasihan burung ini dibuat jadi mainan, padahal kalau dia bisa terbang dia mungkin merasakan kebebasan. Makanya fashtara minas sawi fa'ataqahu. Kemudian burung tadi dibeli oleh Sayyidina Umar. Sini tong, gue beli burung lu. Fa'ataqahu. Setelah dibeli, burung tadi dilepas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu. Di saat Sayyidina Umar kemudian hadir waktu wafatnya, beliau meninggal. Ra'ahu al-jumhur fil manami. Ada sebagian ulama-ulama masyhur melihat dalam mimpinya, dalam keadaan bermimpi, melihat Sayyidina Umar. Fas'aluhu an halihi. Kemudian mereka bertanya, bagaimana kondisi Sayyidina Umar saat ini? Faqalu, ma fa'alallahu bika. Ulama-ulama tadi bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, apa yang saat ini terjadi padamu? Apa yang Allah kasih kepadamu? Qala, ghafarali wa tajawaza anni. Jawab Sayyidina Umar, Allah telah mengampuni seluruh dosaku. Qalu bi ayyi syai'in. Kemudian para ulama tadi penasaran, dengan apa Allah memberikan itu? Bijudika au bi'adlika. Dengan sebab karena kedermawananmu kah, atau karena sebab sifat adilmu? Au bizuhdika, atau karena sebab sifat zuhudmu? Wahai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjawab, qala lamma wada'tumuni fil qabri. Sayyidina Umar berkata, ketika saya ditaruh di dalam kubur, wasatartumuni, kemudian kalian semua telah menutupiku biturabi, dengan tanah, wataraktumuni wahidan, di saat kalian sudah meninggalkanku sendiri di dalam kubur, fatakhala alayya malakani mahaibani, datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat menyeramkan. Di saat itu pula toro akli, hilang pikiranku, wartaddat mafasili, rongga-rongga ros-rosan di seluruh tubuhku, di antara tulang-tulang itu terasa seperti ingin copot. Min haibatihima, karena saking takutnya saya kepada dua malaikat tadi. Kemudian wa akhodani wa ajlasani, malaikat berdua tadi membangunkanku, mengambil tanganku, kemudian aku dudukkan. Di saat wa arada ayas alani, saat kedua malaikat tadi hendak ingin bertanya kepadaku, fasami'atu nidaan minal hatif, tiba-tiba terdengar suara dari suatu bentuk
dari suatu suara yang tidak ada bentuknya. Apa yang suara itu ucapkan? Utruka abdi wala tukhawwifah. Tinggalkan hambaku, yakni Sayyidina Umar. Jangan biarkan dia merasa ketakutan. Tinggalkan dia. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, karena sesungguhnya aku menyayanginya. Kata suara tadi, sesungguhnya aku menyayanginya dan aku telah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Li'annahu rahima usfura, karena Sayyidina Umar punya rasa kasih sayang kepada burung yang usfur, burung yang tadi dipegang sama anak kecil fid dunya, waktu dibikin mainan. Sayyidina Umar kasih sayang, kesian itu burung, akhirnya terus kemudian dilepas. Maka ini bahasa tadi suara yang tanpa ada rupa, farahimtuhu fil uqbah, karena sebab dia sudah memberikan kasih sayangnya kepada burung di dunia, maka aku memberikan kasih sayangku kepada Umar di saat berada di akhirat. Artinya cerita di sini menunjukkan betapa kegiatan yang memiliki nilai kebaikan karena bentuk rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk, ketika dieksekusi, ketika dikerjakan, balasannya jelas-jelas nyata. Makanya sudah sesuai dengan hadis yang Kanjeng Nabi tadi di atas. Kanjeng Nabi ngomong apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang belas kasih, punya kasih sayang, pasti bakal disayang sama Allah. Makanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk di bumi, maka makhluk-makhluk yang ada di langit pasti akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Apa terus cuman sebatas karena sudah dieksekusi, sudah dilakukan, akhirnya terus jadi dikasih kasih sayangnya? Oh enggak, ini ada cerita yang lainnya, menyatakan ukhrokana abidi fi bani Israil marra ala kasibin minar romal. Ada salah satu seorang yang termasuk dari golongan kaum Bani Israel saat berjalan melewati gurun pasir, di mana saat itu waqad asaba Bani Israila maja'atan. Di saat itu terjadi tahun paceklik, di saat kaum Bani Israel tidak memiliki cadangan makanan. Di saat dia sedang jalan di atas gunung pasir tadi, dia tamanni, dia mengandai-andai di dalam pikirannya, anna hada law kana daqiqan la syaba abutuna Bani Israil. Kalau saja pasir ini, gurun pasir ini merupakan roti, adonan yang bisa untuk dimakan, maka pasti seluruh perutnya kaum Bani Israil akan merasakan kekenyangan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Kemudian Allah memerintahkan kepada salah satu nabi daripada nabi-nabinya Bani Israil itu tadi, an kulli fulani innallaha ta'ala qad wajaba laka minal ajri malau kana daqiqan fatasaddaqtu bih. Ada nabi yang diutus untuk menyampaikan pesan kepadanya bahwasanya Allah telah mewajibkan kepadamu atas balasan pahala dari ucapanmu yang hanya sebatas bilang kalau aja ini adalah gurun pasir, maka aku akan membuat sedekah pakai gurun pasir ini yang seandainya ini adalah roti. Langsung deh dapat balasannya, padahal kagak dilakuin, cuman timbang punya perasaan doang. Kalau aja nih gurun pasir itu jadi roti, mau bikin sedekah buat supaya semua orang kaum Bani Israil itu pada kenyang. Makanya faman rahima ibadallah yarhamhumullah ta'ala, maka siapa orang yang punya belas kasih sayang terhadap hamba-hambanya Allah, maka pasti Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Fa inna dalikal abda lama rahima abda ibadallah biqauli law kana hada daqiqan la syaba'an nas fa wajada as-sawab kama law fa'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya hamba tadi ketika dia memiliki rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluknya Allah dengan ucapannya yang menyatakan kalau aja ini pasir adalah roti, adonan yang bisa dimakan, pasti orang-orang semua pada kenyang. Maka dia mendapatkan balasan pahala seperti halnya dia mengerjakan niatnya itu. Pahala yang didapat sama kalau sampai itu pekerjaan dia lakukan. Niatnya doang dapat balasan yang istimewa.